Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa ja'ala kulla shay'in wa dara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wassalatu wassalamu 'alal mab'uuts fi ummil qura. Sallallahu wa sallama wa baraka 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulillah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yang pertama yaitu adalah ketua geng pengajian ini. Ketua geng pengajian ini yang bernama Kakak Lala. Benar? Yang mana? Masya Allah, cantik, Masya Allah. Ternyata tidak ada perbedaannya antara foto profil sama aslinya. Mudah-mudahan Kakak Lala, ketua geng pengajian ini, insya Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya. Amin ya rabbal alamin. Baru kali ini saya diundang oleh Kakak Lala, padahal saya ini sudah hampir 2 tahun menetap di Bogor. Nih respon saya. Kenapa tak diundang dari awal? Kenapa baru kenal? Padahal flyer saya selalu ada di pinggir jalan. Tapi bukan untuk kampanye, bukan untuk cari muka, karena saya sudah punya muka. Benar kan Ibu? Tak harus cari muka, capek. Benar kan? Kalau bahasa Sunda, capek we. Lalu kemudian Masya Allah, kepada yang terhormat sahabat-sahabat, besti-besti Kakak Lala, Masya Allah, pakaiannya luar biasa. Ini seperti kiwi warnanya. Kapan bikin pakaiannya? Oh biar segar. Ya bikin mangga. Lalu kemudian kepada yang terhormat ustazah-ustazah, emak-emak, nenek-nenek yang ada di sini. Nampaknya tidak ada yang muda. Oh ada, Masya Allah, Masya Allah. Jugu. Sengaja saya mulai pengajian macam kayak gini, supaya nanti ibu-ibu tak bosan mendengar apa yang saya sampaikan. Kepada yang terhormat ibu-ibu, emak-emak semua yang ada di sini, mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian kita yaitu adalah tentang hijrah akhir zaman. Benar kan? Saya akan mulai acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang punya banyak hutang. Allah. Naikilah suaranya. Allah. Coba bisa? Hiji, dua, telu. Hiji, dua, tilu. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang naik itu suaranya, bukan oh. Apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terpaksa ini. Terlalu panjang. Allah, gitu aja. Jangan Allah. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu Allah. faqad faza fawzan 'azima. Allah. Gimana? Cocok untuk menjadi menantumu? Masya Allah. Yang berkata cocok, ya itu adalah nenek-nenek. Ya Allah. Ujian apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman. Apakah ibu sudah beriman? Nah, wahai orang beriman, ittaqullah. Apa artinya ittaqullah? Yaitu adalah bukan cuma hanya bertakwa, enggak. Ittaqullah itu artinya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau masak, merasakan kehadiran Allah. Mau dagang, merasakan kehadiran Allah. Mau berusaha, mau buka usaha, merasakan kehadiran Allah. Mau tidur, merasakan kehadiran Allah. Mau jalan-jalan healing, merasakan kehadiran Allah. Mau masuk WC pun merasakan kehadiran Allah. Itulah artinya ittaqullah. Sekarang banyak orang jamaah, apalagi ini hari Jumat, jamaah itu selalu mendengar ucapan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jamaah di bawah kayak gini, karena tidak tahu apa artinya ittaqullah. Dia cuma hanya mendengar ittaqullah, bertakwa. Ittaqullah, takwa itu artinya merasakan kehadiran Allah. Orang-orang maaf, jangan tersinggung. Kalau orang yang suka menyogok riba, lalu minum khamar dan segalanya, mengapa dia itu mudah sekali untuk menyogok dan segalanya? Karena dia tidak merasakan kehadiran Allah. Dia cuma hanya bersangka Allah itu hanya ada di dalam masjid, sedangkan Allah itu ada dimanapun engkau berada. Apalagi kalau kita itu mulai hari kita dengan membaca ayat Al-Kursi. Bayangkan, yang menjaga kita yaitu adalah Allah. Pagi, setelah sholat pagi kita baca ayat kursi, dijaga sampai duhur. Baca lepas duhur, dijaga sampai asar. Dibacakan setelah asar, dijaga sampai maghrib. Begitupun sampai isya. Bayangkan, cuman hanya membaca ayat Al-Kursi. Dan fungsi membaca ayat Al-Kursi ini apa? Bisa supaya Allah itu bisa melindungi kita. Selain itu bisa mengusir setan. Tapi kalau ingin ngusir kawan yang sifatnya sifat setan, tak bisa ayat kursi. Kursinya dulu baru ayatnya. Dan saya itu heran, kenapa saya disuruh isi acara di sini dikasih 2 kursi. Ini artinya bukan isi acara, ini artinya acara pernikahan. Berarti saya butuh pendamping. Curcol. Sini dek, sini adek, nanti saya kasih ini dek. Oh ini bukan asli rupanya. Masya Allah. Ittaqullah, merasakanlah kehadiran Allah. Lalu kemudian setelah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Pasti amalan kita itu akan diperbaiki oleh kita. Yuslih lakum a'malakum. Kalau sudah merasakan kehadiran Allah,
pasti ada rasa takut, tidak mau nyogok-menyogok, tidak mau. Kalau ibu punya usaha toko, seumpamaannya sudah jelas kalau mau nimbang yaitu adalah 1 kilo, tak harus engkau main-main di timbangan itu, sehingga engkau main-mainlah. Kalau sudah merasakan kehadiran Allah, tak mungkin kita itu aniaya, tak mungkin kita itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, bisa menjaga akhlak, bisa menjaga solat, bisa menjaga segalanya. Maka yuslih lakum a'malakum, dan itulah yang kita minta, supaya amalan kita itu bisa, supaya amalan kita itu banyak, dan supaya kita itu melakukan amalan-amalan yang baik. Benar kan ibu? Seperti kumpulan ini, ini yang sangat dibanggakan oleh Allah. Bayangkan ibu datang ke pengajian, niatnya bukan ngaji. Walaupun datang ke pengajian seumpamanya niatnya bukan untuk ngaji, niatnya untuk healing, atau niatnya untuk kabur dari rumah karena banyak cucian di rumah kan, atau karena berantem sama istri kemarin kan. Apalagi kemarin hari Kamis, yaitu adalah harus dapat malam Jumat. Ternyata tak dapat malam Jumat. Ternyata kabur ke sini. Lalu ibu datang ke sini, bayangkan, datang ke tempat kayak gini, walaupun niatnya bukan untuk ngaji, ibu dapat 3 doa dari malaikat. Huhui! Itu promo. Bayangkan, coba dengan satu suara. Huhui! Ini bukan pengajian ini. Doa pertama bunyinya kayak gini, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Apa artinya? Ampunilah dosanya, ampunilah dosanya, ampunilah dosanya. Ingat, dosanya bukan hutangnya. Maka kalau ada pengajian ibu datang, walaupun niatnya bukan untuk ngaji, niatnya untuk healing, niatnya untuk kabur, niatnya untuk membahagiakan diri, enggak apa-apa. Karena memang tempat-tempat kayak gini, ibu, tempat kebahagiaan. Buktinya yaitu adalah setiap kumpulan kayak gini, malaikat itu buka sayapnya. La tada'u ajnihataha ala talibil ilm. Turunlah ketenangan, kebahagiaan. Maka yang suka duduk di depan tiang itu pasti kayak gini. Saking bahagianya. Saya tak bisa isi acara seperti Ustadz Ghilman, ustadz-ustadz yang lain, nangis, sedih. Kenapa? Karena saya ini tak tega melihat ibu-ibu ini nangis. Tahu kenapa? Karena saya sudah tahu ibu ini yang datang rata-rata sudah tersiksa dalam rumah tangga. Ya kalau enggak tersisa enggak usah ngamuk juga. Saya kan cuma mancing. Ini langsung enggak. Biasa wae. Biasa wae. Santai. Ini kan ngaji kan. Supaya ibu itu suka mendengar apa yang saya sampaikan. Supaya juga tidak diundang cuma hanya sekali. Kemarin saya isi di atas. Hari ini saya isi di bawah. Itu apa artinya? Tak harus, selain di atas enak, di bawah juga enak. Nah, ini niatnya kemana ini? La ilaha illallah. Kalau emak-emak ini memang luar biasa. Saya lebih suka isi pengajian emak-emak dibanding bapak-bapak. Serius, kenapa? Emak-emak ini yang datang 50, itu bukan 50 di mata saya, itu yang datang 500. Kenapa? Setelah ibu balik dari pengajian ini, pasti ibu cerita kepada tetangganya, kawannya, anaknya, suaminya. Benar kan? Ibu balik kayak gini, lo tahu nggak? Yang datang itu Ustadz Kasep. Yang datang itu Ustadz Kasep, isi pengajiannya enak, dengar. Benar kan ibu? Pasti itu.
Apalagi ibu ini kan suka cerita, dalam sehari harus menghabiskan paling minim 1 juz. Benar kan ibu? Tahu saya. Dari mana saya tahu? Karena ibu saya macam kayak gini. Setiap hari harus marah. Saya bilang, kenapa marah terus? Ada apa masalahnya? Nah, sampai mana saya ini? Lupa saya. Tadi tentang apa saya? Nah, kalau isi pengajian ibu-ibu, ibu itu berani menyampaikan suaminya, tetangganya dan teman-temannya. Tapi kalau yang datang itu bapak-bapak, yang datang 500, itu seolah-olah 50. Yang dengar cuman berapa orang? Yang pura-pura khusyuk, pura-pura istighfar. Yang pura-pura dia takut kepada Allah. Dari mana saya tahu? Karena saya bapak-bapak. Saya dari golongan mereka. Dan saya tak suka mendengar ceramah atau kajian yang udah serius saja. Kalau mau serius, ke kau aja. Apalagi waktu-waktu macam kayak gini, harus agak-agak ada lucunya. Lalu kemudian kalau isi pengajian bapak-bapak yang datang 500 itu seolah-olah 50. Yang berani bicara sama istrinya itu 5 orang. Itu pun dalam keadaan menggigil. Datang dari mana? Benar kan ibu? Alhamdulillah yang datang hari ini, Masya Allah, emak-emak. Ini dari mana semua? Dari kota? Semua? Hah? Ada yang dari kabupaten? Mudah-mudahan Allah kasih mobil Alphard. Kalau tak punya Alphard, Al-Fatihah. Naik angkot, Al-Fatihah. Nah, pertama ittaqullah, merasakan kehadiran. Kalau sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pasti amalannya diperbaiki automatically oleh kita. Benar kan? Yuslih lakum a'malakum. Pasti suka datang ke pengajian, pasti suka mendengar Al-Qur'an, pasti suka berbuat yang baik, pasti suka mengeluarkan kata-kata yang baik. Ibu, satu yang saya sampaikan, minta tolong. Kalau fungsi datang pengajian itu kelihatan dari apa? Dari nanti pas ibu lagi marah, apakah mengeluarkan kata-kata yang kotor, apa bisa dijaga? Tak ada artinya kita ini umroh, haji, sedekah, zakat, ngaji setiap minggu, tapi masih tetap mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tak ada, demi Allah tak ada. Sedikit-sedikit, anjing lo, jancuk lo. Serius, ini contoh. Tidak ada artinya sama sekali. Maka fungsi pengajian, datang ke pengajian yaitu adalah selain menambah iman, yaitu adalah perbaikilah kata-katanya. Kita ini, ibu aja suka duduk sama orang yang sopan santun tata krama. Coba kalau ada orang mengeluarkan kata-kata yang kotor, selain riba, suka menilai orang, ibu bahagia duduk sama dia. Selain menilai orang, suka melihat pakaian-pakaian teman-temannya, datang ke pengajian bukan untuk ngaji, untuk nilai-nilai pakaian-pakaian temannya, datang duduk kayak gini lalu kayak gini. Gosip kayak gini kan? Kalau terlalu jauh kayak gini. Saya tak bikin. Kemarin saya isi acara di atas. Itu ada yang gosip di depan saya. Saya lihat kok gosipnya sampai gini. Itu artinya yang di ujung. Nah, tidak ada fungsinya datang ke pengajian kalau tidak ada perubahan. Fungsi kelihatan bahwa umroh kita, haji kita, Ramadan kita diterima atau tidak diterima oleh Allah, yaitu adalah dari kelakuannya atau dari ucapannya. Kalau ucapan yang dulu yang kotor dirubah menjadi baik, sholatnya yang malas menjadi rajin,
yang dulu pelit menjadi royal, itu tanda bahwa sedekah kita, salat kita, haji kita, umrah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita sudah merasakan kehadiran Allah, amalan kita automatically yaitu adalah pasti kita itu akan diperbaiki oleh kita, kata-katanya semua. Oke Ibu, cakapannya. Yang ketiga, kalau sudah merasakan kehadiran Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Melalui apa? Kalau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, yaitu adalah datang ke pengajian ataupun sholat. Ibu-ibu, emak-emak, tolonglah sampaikanlah ke bapak-bapak atau sampaikanlah ke imam-imam, sampaikanlah ke laki-laki lah. Fungsi sholat itu, apa fungsinya sholat? Supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Bukan cuman hanya perintah, bukan cuman hanya wajib. Kenapa kita ini malas sholat? Karena kita memahami sholat itu hukumnya wajib, sholat itu perintah dari Allah, maka harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka kafir masuk neraka, neraka menjadi ayam bakar. Benar kan? Fungsi sholat itu adalah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Melalui apa? Melalui sholat. Nabi sendiri yang berkata, kullama tala ruku'ahu kullama tasaqatat dhunubuhu. Makin lama rukuk kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Makin lama sujud kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Nabi saja, Nabi Muhammad aja, beliau sholat sunnah di samping di depan istrinya Siti Aisyah malam-malam. Nabi sholat sunnah Ibu, bayangkan sujudnya itu lama, saking lamanya sampai Siti Aisyah bersangka beliau sudah meninggal. Bayangkan, itu sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Kalau kita sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum. Itu pun dalam sholat sering-sering ingat Allahu Akbar. Kunci saya di mana ya? Allahu Akbar. Ini Ustadz kenapa bacaannya panjang? Sami Allahu liman hamidah. Setelah sholat saya ini makan apa ya? Allahu Akbar. Kenapa kakak Lala ini terlalu gemes? Contoh supaya kakak Lala itu bahagia kan? Kalau kakak Lala bahagia pasti ngundang lagi kan? Awas kalau tidak undang. Allahu Akbar. Bayangkan, itulah sholat kita. Kenapa kita itu tidak ada rasa khusyuk dalam sholat? Karena kita menganggap Allah itu yang butuh sama kita. Sedangkan kalau kita sadar diri, kita ini yang butuh sama Allah. Maka nafsu kita, waktu kita, gerakan kita, aktivitas kita, kalau tidak digunakan dalam sehari untuk menuntut ilmu atau untuk menambah iman atau untuk berkawan sama orang-orang yang baik, maka nafsu, waktu, jiwa, tenaga akan berbuat yang tidak baik. Itulah kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibnul Qayyim, an-nafsu illam tushghilha bit-ta'ah syagalatka bil ma'siyah. Coba Ibu, kalau tidak ada pengajian, pasti Ibu cari aktivitas. Ayo ke mall yuk, ayo nonton yuk, ayo healing yuk, ayo ke sini yuk, ayo ke Kopi Nako yuk. Benar kan? Nah, maka dengan pengajian-pengajian ini Ibu, itu sangat bagus loh. Dan Ibu jangan disangka kalau mau undang saya itu mesti pengajian. Bisa undang saya untuk makan. Bisa undang saya untuk jalan-jalan healing. Tak apa-apa. Kemarin ini Ketua Al-Khansa yang kemarin itu mengundang saya ke Kopi Nako yang di atas. Saya pakai jeans. Pakai jeans, pakai jas, pakai kacamata. Wah, ganteng sekali.
Saya bisa tadi, kan setelah pengajian ini saya mau terbang ke Malang. Saya sebenarnya tadi kepikiran, apakah saya datang pakai jeans enggak ya? Takut pakai jeans nanti kakak Lala itu kecewa sama saya. Sangka saya ini bukan ustadz benar. Maka ya udahlah, saya pakai jubah dulu, nanti saya ganti di mobil. Laki-laki bisa ganti di mana-mana. Kalau ada yang tengok, bilang, tengok apa kau? Ada apa tengok-tengok saya? Cari apa, Pak? Cari apa? Jangan ya, Dek. Nah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Salat, pengajian itu salah satu cara supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bayangkan ibu, kalau benar-benar suami ibu cinta sama ibu, coba ibu pancing dia. Tanya ke dia, "Bang, Mas, kira-kira doamu ini untuk aku ini apa? Engkau pernah mendoakan saya tidak?" Itu tanda bahwa itu cinta apa tidak, ibu? Bahwa itu sering mendoakan engkau apa tidak? Apa cuma lewat HP? Sayang, ayang. Bayangkan tanda cintanya Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kira-kira doamu ini untuk aku itu apa?" Nabi senyum. Siti Aisyah senyum. Nabi senyum gini. Nabi itu kalau senyum ibu, Nabi itu kalau senyum dua gigi ini nampak, yang di atas sama yang di bawah. Bahasa Arabnya hatta banat nawajidahu, artinya gini. Sekarang banyak yang senyum kayak gini. Kenapa dia senyum kayak gini? Karena lipstiknya terlalu tebal. Dan saya lebih bahagia kalau lihat ibu-ibu yang senyumannya kayak gini. Itu tandanya tidak punya hutang, tidak punya cicilan. Coba kalau banyak cicilan, banyak hutang, ada musuh. Serius, demi Allah, ini dalam kitab. Nabi kalau senyum dua gigi ini nampak. Makanya kalau senyum, nampain giginya. Coba ibu senyum. Itu berenang itu. Nah, ibu nanti kalau ketemu saya di mana-mana senyum ya. Walaupun di sini agak-agak merah enggak. Saya tak bikin, wallahi ibu. Beberapa hari yang lalu saya keluar pakai jeans, pakai jas, pakai kacamata biasa. Lalu saya ke botani. Tahu botani kan? Pas saya parkir, ada emak-emak, Ustadz Basit ya. Dia senyum, saya senyum. Tapi di hati saya, kenapa ya Allah? Kenapa saya senyum? Dia senyum karena bahagia ketemu saya. Saya senyum karena giginya di sini ada merah. Saya sangka ada darah. Saya sangka giginya berdarah. Pas dia, ternyata lipstiknya kena sini. Ya Allah, di hati saya kena giginya. Allah, di sini kan putih. Saya lihat dia putih, sini hitam. Lalu di sini merah. Pas dia senyum, Saya tidak menyinggung perasaan. Kalau ibu datang ke sini, yang jumpa sama saya minta maaf. Saya tidak gosip. Enggak, itu artinya lipstiknya itu jangan terlalu tebal. Serius ibu. Sampai mana saya ini? Wa yaghfir lakum dunubakum. Ibu,
minta tolong, jadilah seperti Ummi Salamah. Ummi Salamah ini siapa? Istri Nabi. Tapi sebelum menjadi istri Nabi, dia itu sudah punya suami dan sudah punya anak. Ketika Ummi Salamah beserta keluarganya sudah niat untuk hijrah. Hijrah bukan untuk meninggalkan maksiat lalu berbuat baik, enggak. Hijrah yaitu adalah keluar dari kota Makkah mau menuju ke Madinah. Ketika mereka sudah niat, lalu kemudian penduduk waktu itu dan suku bangsa Ummi Salamah, mereka itu sudah mendengar bahwa mereka itu mau hijrah. Apa kata mereka? Tak boleh engkau keluar, Ummi Salamah. Engkau ini harus dipisahkan sama suaminya. Bayangkan ibu, dipisahkan dua-duanya pasang-pasangan tanpa ada alasan. Sedih tidak? Sedih ibu, nangis terus. Nangis Ummi Salamah. Tapi bukan nangisnya kayak gini. Itu nangisnya ibu-ibu yang di sini. Nangis Ummi Salamah. Sudah satu tahun. Sudah dipisahkan Ummi Salamah sama suaminya. Anaknya pun dipisahkan sama ibunya. Sakit hati. Lalu kemudian dia tak mau makan, tidak mau segalanya. Disitulah ketua geng waktu itu tahu bahwa ini dipisahkan sama suaminya. Di situ waktu itu kata ketua geng, tolong dikumpulkan lagi suami istri ini. Ketika mereka kumpul beberapa saat, si suami Ummi Salamah ini mau ikut jihad fi sabilillah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ikut jihad fi sabilillah, meninggallah, matilah. Bayangkan. Sedih. Ketika dia sedih, sudah putus asa, sakit hati, hampir mau menyerah. Apa doa yang dia bacakan? Allahumma, lupa pula. Apa doanya ya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ibu, kalau Allah mengambil sesuatu dari ibu, pasti Allah itu akan kasih ganti. Tak mungkin Allah itu melepaskan kita. Dari awal kita lahir sampai sekarang itu diperhatikan oleh Allah. Benar kan ibu? Bacalah doa ini. Coba dengan satu suara. Allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Seumpamanya ibu mau beli emas, mau pergi umroh, mau pergi haji, mau berbuat apapun lah, tapi tidak tiba-tiba Allah tak kasih impian cita-cita itu, maka ibu baca doa itu supaya Allah ganti dengan yang lebih baik. Seumpamanya suami ibu Fir'aun, mintalah dari Allah penggantian. Bercanda ibu, nanti saya dimusuhin oleh bapak-bapak. Nah, maka pada intinya yaghfir lakum dzunubakum, siapa yang merasakan kehadiran Allah automatically berbuat amal yang baik, lalu kemudian dosa-dosanya diampuni. Yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga salatnya, jaga cakapannya, jaga semua, faqad faza fawzan 'azima, artinya dia itu insyaallah akan menang. Menang apa? Yaitu adalah dalam jihad. Jihad bukan artinya harus perang doang, enggak. Jihad itu paling berat, jihad hawa nafsu kita. Males ibadah, males ngaji, males ini, itu jihad loh. Maka itulah jihad yang luar biasa. Itu dari awal sampai sekarang saya cuma mengertikan satu ayat. Saya belum masuk ke tema pengajian. Sekarang saya terangkan untuk tema pengajian dalam 15 menit. Setelah itu boleh tanya jawab. Lepas itu saya langsung mau pergi ke bandara. Mohon doanya. Amin. Apa yang diaminkan? Apa yang diaminkan? Bilang aja, semoga selamat ya Ustadz. Gitu. Mohon doanya ya. Bilang, semoga selamat ya Ustadz. Gitu. Mohon doanya ya. Semoga selamat ya Ustadz. Semoga selamat dalam perjalanannya Ustadz. Nah, hijrah akhir zaman, minta tolong lakukanlah 3 ini.
Di akhir-akhir zaman ini banyak fitnah. Benar kan? Suatu ketika datanglah sahabat Nabi bertanya ke baginda Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Apa artinya man najah? Kira-kira amalan di akhir zaman ini yaitu adalah apa? Apa yang paling bagus? Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, kok bisa saya lupa hadisnya? Man najah. Saya lupa hadisnya karena saya belum sarapan. Saya datang ke sini saya sangka ada sarapan. Ternyata dikasih meja tidak ada sarapannya. Oh. Ya Rasulullah, man najah? Kira-kira amalan apa yang dibanggakan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir zaman ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, amsik lisanak. Jagalah ucapannya engkau. Jagalah lidahnya engkau. Jangan menilai orang. Jangan gosip tentang orang. Jangan membandingkan kehidupannya kamu dengan kehidupan orang. Belum tentu yang mesra-mesra di depan kamera itu benar-benar cinta setia. Banyak yang suka mesra-mesra, ujung-ujungnya apa? Cerai. Banyak kan? Ambillah pelajaran dari artis-artis. Kalau mau mesra, ya malam-malam. Langsung malam Jumat, matikanlah lampu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Yang ketawa berarti tahu. Nah, tak harus membandingkan. Ya Allah, di akhir-akhir zaman ini ibu sering ngaji jamaah tapi suka menilai orang. Kadang-kadang ada jamaah yang datang ke pengajian lalu mengatakan setelah pengajian, "Ustadz ini tak bagus. Serius sekali. Ustadz ini sedih terus. Ustadz ini ustadz sedekah. Ustadz ini lucu-lucu." Membandingkan ustadz-ustadz atau menilai ustadz. Ibu mau kemana? Kopi? Enggak harus. Saya bercanda. Dibungkus aja nanti. Nanti Bu. Nanti. Dibungkus aja untuk perjalanan saya. Alhamdulillah. Kenapa Bang? Mati kameranya. Mati. Nyala. Ayo Bang, saya mau ceramah, cepat. Harus direkam. Sudah. Kesini Abang kesini karena di situ ada yang cantik. Saya mau lihat-lihat dia. Oh, ketawa Ibu. Sampai mana saya ini? Bayangkan, sering datang ke pengajian tapi suka menilai. Tidak ada fungsinya. Menilai ustadz ini, ustadz. Wallahi Ibu, saya sering isi pengajian, tapi kadang-kadang ada pertanyaan dari jamaah kayak gini. "Ustadz, gimana tanggapanmu untuk ustadz ini? Gimana tanggapanmu untuk ustadz ini? Gimana tanggapanmu untuk ini?" Ya Allah, di hati saya, untuk apa engkau ngaji kalau suka-suka menilai orang? Apa? Namanya manusia pasti ada kekurangan, Benar kan Ibu? Ibu kalau mau yang sempurna, ya udah nikahlah sama malaikat Israel. Ini kadang ibu-ibu tak nerima kekurangan suaminya. Maunya yang baik-baik aja. Tak bisa Ibu. Pasti ada kekurangan, kelebihan. Oke Ibu? Amsik lisanak. Jagalah lisannya. Tak harus menilai orang. Apalagi yang lagi viral di Indonesia ini. Yaitu adalah tentang nasab. Yang lagi viral di TikTok. Nasabnya sudah putus. Ini sudah tidak ada macam-macam. Pertanyaan saya. Ibu, bapak, jamaah, kalau bahas tentang macam-macam kayak gini, kira-kira iman makin nambah, amal makin bagus, lalu sahabat makin banyak, apa makin kurang semua? Itu tandanya tidak ada fungsinya, benar kan? Malah muncul apa? Rasa kebencian, iri, dengki, benar kan Ibu? Apalagi yang bahas tentang nasab, minta tolong. Orang yang suka
menjelekkan nama saudaranya, itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berat. Ada 5 orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pertama, yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang yang berbicara di saat azan berkumandang. Kalau azan berkumandang, ibu jangan banyak cakap. Hayya 'alas salat. Nanti gimana caranya? Nanti kita makan apa? Jangan banyak cakap di saat azan berkumandang. Kalau bisa ikutilah imam, ikutilah muazzin. Tak bisa ikut, dengar. Paling minim. Yang kedua, au asa'a muslima, yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang suka menilai, yang suka menjelek-jelekkan nama saudaranya. Ustadz ini, tetangga ini gini, ini kurang, ini. Kalau engkau suka menjelekkan saudaranya yang jelas sesama dia muslim, berarti hati engkau ini memang jelek, kotor, berdebu, tidak ada fungsinya. Maka minta tolonglah supaya hati kita itu bersih, tak suka menilai orang, tak suka membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Isilah hatimu ini dengan Al-Quran. Quran zikir paling afdal. Paling afdal itu Quran. Mengapa? Karena kita berdialog sama Allah. Gimana kita mau berdialog? Dalam solat kita itu aja tak jelas. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sedangkan kalau mau baca Al-Fatihah dalam tafsir satu bersatu. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah, hamadani abdi, dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki Yaumiddin, dia ngaku bahwa ya itu adalah saya sebagai Allah. Dia minta pertolongan dari Allah. Itulah berdialog. Makanya rata-rata orang-orang yang ngaji Quran itu tak suka ikut dalam kehidupan orang. Tak percaya sama saya? Lihatlah nenek-nenek zaman dulu. Tak peduli dia dengan kehidupan orang lain. Buktinya nenek saya. Ya Allah, usianya 88 tahun. 2 tahun meninggal. Karena dia kami bisa lahir besar belajar di Mekah. Saya ini orang Mekah. Lahir belajar besar di Mekah. Keluarga saya semua di Mekah sampai sekarang. Tidak ada orang di sini kecuali saya sendiri. Demi Allah. Bayangkan, dia itu selalu ngaji dan dia kalau ngaji, saya selalu ada di samping beliau. Supaya kita itu ngaji bareng. Dan beliau itu punya adat istiadat setiap hari Kamis malam Jumat mengumpulkan anak-anaknya, cucu-cucunya di rumah. Berapa cucunya semua? 55. Masya Allah. Wow. Masya Allah. Saya di antara cucunya dan saya yang paling bandel. Kelihatan saya bandel, Ibu. Jagalah perasaan saya. Dari tadi dibilang jaga, iya. Saya duduk di samping nenek saya. Setiap hari Kamis malam Jumat, beliau itu ngaji Al-Quran dan mengumpulkan anak-anaknya, cucunya, ayo ngaji bareng, siapa yang ngaji, ku kasih uang. Saya duduk di sini, dia duduk gini kan. Ketika dia tengok gini, saya tarik uang dari sini. Tarik saya, tarik. Halal. Kata siapa haram? Pas saya tarik, saya senyumin. Setelah selesai pengajian, saya bilang, saya tadi tarik dari nenek 15 rial.
Dia bilang, nggak apa-apa, yang penting kau ngaji. Dari situ dia sering mendoakan saya. Ya Allah nak, kamu ini bandel sekali. Mudah-mudahan kamu ini menjadi orang yang bermanfaat. Itu cuman hanya itu doanya. Bayangkan ibu, saya tak pernah berpikir untuk menjadi ustadz macam kayak gini. Cita-cita saya dulu ingin menjadi pilot, kapten pesawat. Kenapa? Karena kapten pesawat rata-rata God looking, God reckoning. Sudah God looking, ganteng, God reckoning. Siapa yang nggak mau? Pasti kalau kita mau ngelamar perempuan pasti dia bilang, abang kerja apa? Pilot. Mau? Coba kalau kita bilang, Ustadz. Alah, Ustadz itu nanti sedikit-sedikit astagfirullah. Kata siapa astagfirullah? Kata siapa deh? Kita langsung kalau Ustadz, Allahumma barik lana. Wah, ketawanya. Bayangkan. Karena doa nenek ini, alhamdulillah. Saya padahal ibu ilmu saya tak banyak. Tapi Masya Allah, saya kalau ingin menyampaikan sesuatu pengajian macam kayak gini, demi Allah, saya selalu berdoa, ya Allah, saya ini hambamu. Ilmu saya tak banyak. Yang saya ingin sampaikan ini dari Engkau, wahai Allah. Tolonglah kasih kepada aku ilmu-ilmu yang banyak ini. Bayangkan 1 jam saya bicara, apakah terasa ibu? Yang nenek-nenek pasti terasa. Karena pasti dia duduk kayak gini nanti. Benar kan ibu? Saya mau tanya, minta tolong jujur ya. Ibu terasa? Yang terasa ibu? Tak terasa? Begitulah perasaan aku. Nenek aja bahagia, apalagi kamu deh. Sampai mana saya ini Allah? Pada intinya amalan yang pertama yaitu adalah jaga lisannya, jaga cakapannya. Supaya kita itu tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah, hindarilah 5 orang ini. Pertama, orang jangan sampai menjadi satu di antara 5. Pertama, orang yang suka berbicara di saat azan berkumandang. Yang kedua, jangan menjelek-jelekkan nama saudara. Yang ketiga, jangan sampai menjadi orang yang durhaka, entah anak durhaka, entah orang tua yang durhaka. Ada juga loh, anak durhaka, orang tua durhaka. Nanti saya sampaikan kalau diundang lagi. Kalau saya sampaikan semua, mana mungkin diundang lagi. Yang keempat, au ta'ata khamran, yaitu adalah jangan sampai mabuk, jangan sampai nyogok-menyogok. Wallahi, yang suka nyogok-menyogok, Allah akan kasih ke dia uang yang banyak, tapi selalu merasa kurang. Kenapa? Karena Allah cabut perasaan kebahagiaan cukup dari dia. Maka orang yang suka nyogok-menyogok, ujung-ujungnya apa? Banyak hutang. Benar kan? Ujung-ujungnya orang tak mau suka berteman sama dia. Tak mau. Tuh, kata anak tadi, jangan ya abang. Kata anak sendiri. Bagus itu. Anak siapa ini? Mudah-mudahan jadi seperti Ustaz Adi Hidayat. Yang kelima, jangan menunda-nunda sholat. Orang yang suka nunda sholat, yang jelas sholat duhur jam 12, dia tunda hampir asar, hampir maghrib hampir isya, itu yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Saya kasih bocoran supaya tahu bagaimana tata cara menjaga sholat di awal waktu. Mau? Pancinglah sholat fardu itu dengan sholat qobliyah ba'diyah qobliyah. Kalau kita bisa menjaga qabliyah ba'diyah, automatically fardu itu terjaga. Buktinya nenek-nenek zaman dulu. Mereka tak banyak ilmu, tak banyak amalan, tak banyak pengajian macam kayak gini. Tapi jam 3 mereka bangun. Ngapain? Sholat tahajud. Kita bangun jam 3, bukan tahajud, tahanyut.
Benar kan? Maka begitulah tata cara menjaga dan minta tolong sampaikan ke anaknya fungsi solat, yaitu adalah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amalan yang pertama di akhir zaman yaitu adalah jaga lisannya, jaga solatnya, jaga gaulannya, jaga, semua harus dijaga. Yang kedua, wal yasa'aka baitak. Apa artinya wal yasa'aka baitak? Harus lapang dada. Orang yang paling cerdas yaitu adalah orang yang tidak terlalu menteliti omongan-omongan orang. Jangan karena dikomentar sedikit, halah cintanya cantiknya karena filter, tapi aslinya minta ampun. Kalau dia terlalu menteliti, tak bisa hidup dia. Atau kalau karena dia berkawan sama temannya, lalu temannya mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus sedikit, dia terlalu menteliti, tak bisa dia hidup. Itu berkata ulama, az-zakiyyu huwa man siapa yang bisa taghaful, huwa taghaful. Orang yang cerdas yaitu adalah orang yang tak terlalu menteliti omongan-omongan orang. Jalani aja, cuek aja. Oke, Bu? Lapang dada. Selain lapang dada yaitu adalah Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Orang yang lapang dada, tak terlalu menteliti omongan orang, itu selalu enak untuk diajak berkawan, healing dan segalanya. Benar kan Ibu? Nah, yang ketiga, wabki ala khati'atik. Apa? Yaitu adalah malam-malam mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sampai Siti Aisyah berkata, andai sandalmu ini putus atau hilang, mintalah kepada Allah. Tapi kita ini tak suka minta ke Allah. Minta ke siapa? Minta ke orang. Benar kan Ibu? Mintalah kepada Allah, bangunlah malam-malam. Allah itu sengaja tak mau ngasih kita itu langsung. Allah itu mau ngasih ketika kita itu nangis. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka ngasih ke kita ketika ibu, bapak, engkau ini suka nangis. Ya Allah, mintalah istri yang cantik yang tidak cerewet ya Allah. Tidak ada. Kalau cantik pasti cerewet. Benar kan? Kalau tidak cantik itu yang tidak cerewet. Lebih bagus saya minta yang cerewet daripada yang tidak cerewet. Ya, semua yang di sini cantik-cantik. Dan tidak ada perempuan yang tidak cantik, semua cantik. Benar kan Ibu? Betul. Nah, pada intinya amalan pertama di akhir zaman, jaga lisannya. Jangan sampai menjadi antara 5 orang supaya tak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oh, ini kucing sama anaknya. Masya Allah. Baru kali ini saya ceramah di suatu tempat yang didatangi oleh kucing. Mau ngaji. Berapa anaknya? 1. Bayangkan, ibu itu pergi kemana-mana pasti kepikiran tentang anaknya. Kecuali bapak. Bapak sering lupa sama anaknya. Benar kan Ibu? Amalan pertama yaitu adalah apa? Jaga. Yang kedua apa? Lapang. Jangan terlalu menteliti omongan. Yang ketiga yaitu adalah ngakulah bahwa engkau ini banyak Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarham lanakunanna. Sering-seringlah baca doa itu. Ibu kalau banyak cita-cita, ingin disediakan, ingin dikasih oleh Allah, bacalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bayangkan, kenapa saya berkata mesti doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut, gelap dalam badan, gelap dalam laut. Bisa dia keluar dari tempat kegelapan ini
dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demi Allah Ibu, saya dulu tak pandai ceramah. Dulu saya pas datang ke sini, saya ceramah pakai bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab, jamaah mengaminkan. Bingunglah saya. Ini kenapa amin? Padahal saya ceramah. Dari situ saya belajar bahasa Indonesia. Dari mana saya belajar? Karena saya tipe orang yang suka berkawan, suka berteman. Saya bukan tipe orang yang suka menjual mahal. Jangan suka menjual mahal. Kalau ada orang mau kenalan, apalagi sesama jenis. Kalau apalagi sama saya, jangan. Jangan ya, Dek. Masya Allah, itu datang makanan itu. Bang! Bang! Sini. Ini untuk siapa? Hah? Segeralah. Ibu, minta tolong berdoa. Oke? Mintalah kepada Allah. Ibu kalau punya banyak cita-cita, jadilah seperti nenek-nenek ini. Suatu ketika ada nenek-nenek, dia minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong sampaikan ke Allah bahwa saya ingin mempunyai anak. Masya Allah, dikasih dua. Satu untuk saya, satu untuk dia. Mau yang mana? Maunya yang itu. Yang manis, yang pahit jangan. Yang pahit sudah kehidupan saya pahit, Bang. Di sini, Bang. Semoga abang rezekinya banyak. Seperti tetesan hujan Bogor. Kumaha atuh? Damang. Entos makan. Abang kenapa pusing? Dari sini jalannya. Bukan dari sini. Oh, dari situ. Ya. Ada bapak-bapak di dalam. Siapa mereka? Hah? Oh, Ustaz. Masya Allah. Saya sangka sendiri. Alhamdulillah saya bangga datang ke pengajian ini karena satu-satunya yang ganteng di sini cuma saya. Amin. Udahlah, nanti kita lanjut cerita tentang nenek, oke? Wallahi, nenek-nenek ini ada punya doa yang cepat doanya bisa diterima oleh Allah. Nanti saya ceritakan kalau diundang lagi. Harus Ibu lah, nggak bisa. Sudah 1 jam sesuai amplopnya. Bercanda. Wallahi bercanda. Tapi awas ya kalau tipis. Kalau tipis diundang lagi, saya bilang, maaf saya sibuk. Tapi agak tebal, saya datang, I'm coming. Bercanda. Sekarang ada pertanyaan? Paling minim 3 orang, Sici, Loro, ada lagi, Telu? Mana? Ketiga. Silahkan Ibu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib ya? Masya Allah, tabarakallah. Bukan Habib, Habibi. Afwan ya Habibi. Tadi materi yang pertama yaitu ittaqillah, menghadirkan Allah. Nah, tolong berikan kepada kami, terutama saya pribadi, bagaimana mengkoneksikan antara aktivitas lahir dan batin, di situ selalu menghadirkan Allah. Karena kita sebagai manusia yang banyak dosa, yang lemah, bagaimana tolong
dihadirkan, maksud saya antara aktivitas lahir dan batin selalu terkoneksi dengan Allah. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya supaya kita itu bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah aktivitas kami? Benar kan? Jawabannya, kalau tidak bisa merasakan Allah langsung, paling minim berkawan sama orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kun ma'allah. Kalau bisa ingat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, alhamdulillah. Tak bisa, fa illam takun ma'allah, tak bisa merasakan kehadiran Allah, kun ma'aman kana ma'allah. Duduklah, berkawanlah, bertemanlah, bertetanggalah sama orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Kami, terus terang saya, walaupun saya ini penceramah, tak bisa saya langsung merasakan kehadiran Allah. Karena saya ini bukan malaikat, bukan nabi yang langsung ingat. Kadang sifat manusia ini dua, kadang malaikat, kadang setan. Benar kan Ibu? Lebih banyak malaikatnya apa setannya? Alhamdulillah, baru kali ini saya bisa jumpa sama setan yang ngaku dia setan. Tak bisa ingat sama Allah, duduklah sama orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, seperti pengajian ini, kita itu pasti ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sering-sering mendengar Al-Quran. Itulah salah satu caranya supaya kita itu sering ingat Allah. Sendiri, sunyi, di mana kau berada, sering-sering baca Al-Quran. Paling minim dengar Al-Quran. Ada 4 pilihan. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Bisa hafal, hafal. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Tak bisa mendengar, membantu program Quran. Tak bisa 4 ini, matilah. Serius, itulah kata Nabi. Ada salah satu orang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus di sisi Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Al-halul murtahil. Apa artinya? Di mana kau berada, sering mendengar Quran. Sering ngaji Al-Quran. Bayangkan ibu berkawan sama Al-Quran dari sekarang. Nanti pas kita mati dalam kuburan, yang akan menjawab pertanyaan mungkar nakir itu Quran. Tapi kalau kita dari sekarang tak ada waktu untuk ngaji Quran, tak mau berkawan sama Quran, ketika kita dalam kuburan, datang malaikat, datang Quran, kita sangka dia yang akan jawab, membantu kita. Ternyata Quran berkata kayak gini, lo siapa? Iki sopo? Sopo iki? Tak kenal. Sakit hati. Benar kan Ibu? Maka pesan saya tak banyak. Quran, ngaji, ngaji, ngaji. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Siapa lagi Bunda? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ada 3 doa malaikat ya, baru 1. 2 lagi belum. Kalau kita membaca Al-Quran, kita mau menghafal nih saya. Tips untuk kita bisa memahami Al-Quran itu ayat demi ayat. Tipsnya biar nempel. Kalau sekarang kan kita menghafal, cepat menghafal, cepat lagi perginya. Nah, supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara keindahan Al-Quran, dengarin baik-baik. Di antara keindahan Al-Quran, ngerti ataupun tidak ngerti apa maksud ayat itu, tetap dapat pahala. Mana yang lebih dahulu? Faham dulu apa baca? Baca. Kalau baca, insya Allah Allah kasih nanti ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus difahami semua? Kalau bisa, alhamdulillah. Tak bisa, la yukallifullahu nafsan laha ma kasabat
Saya aja yang sering mengulang hafalan Quran, bukan semua Al-Quran yang saya bisa fahami. Ada beberapa ayat yang saya perlu berguru. Maka kalau ibu ingin memahami ayat-ayat tersebut harus berguru. Oke ibu? Nah, lalu ya 3 doa dari malaikat untuk kita, tetap itu yang bunyinya satu, tapi dia mendoakan kita 3 kali. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. 3 kali dia ulang. Ampunilah dosanya, ampunilah dosanya, ampunilah dosanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau ibu ingin tahu nanti bagaimana supaya cepat hafal tak mudah ini, undanglah lagi. Insya Allah. Ada lagi Bunda? Tadi yang mana ya? Aduh. Tadi satu lagi yang mana ya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah sama pertanyaannya, sama Ustadz mungkin sudah cukup pertanyaannya? Tidak ada yang ketiga? Tidak ada lagi Bunda? Cepat ibu, sebelum saya pergi. Dari panitia mungkin ada yang mau bertanya? Sudah cukup ya? Afwan, Syekh, sebelum ditutup dengan doa untuk melengkapi Jumat Berkah, mari bersama-sama jamaah yang hadir untuk memberikan infak terbaiknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah khairan katsir. Semoga apa yang telah disumbangkan dari sebagian rezekinya Allah balaskan kebaikan-kebaikannya. Amin amin amin. Silahkan Syekh Basit untuk tutup dengan doa. Nuhun, terima kasih banyak atas waktunya. Kepada ibu yang terhormat yang sudah datang ke sini, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Allah panjangkan umurnya sampai 200 tahun. Mudah Lagi di Al-Mutakin, lagi kajian bentar ya. Kenapa?
Bentar ya, ntar ditelepon. Kenapa? Mudah-mudahan lancar urus. Bentar ya, Mi. Aku lagi ini tuh nih, selesai dulu. Halo. Baru kali ini saya ceramah di suatu tempat yang dikasih 3 mikrofon. Luar biasa. Anissa ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, banyak amalannya, banyak rizkinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, dan insya Allah bisa bolak-balik ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya. Al-Fatihah. Itulah yang saya harus sampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan dari saya. Nama saya yaitu adalah manusia. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi sebelum saya pergi dari tempat ini, bolehlah saya foto dulu sama geng. Setelah geng, jamaah. Setelah jamaah, kita bareng semua. Boleh satu persatu. Boleh ya? Boleh. Dan sering-sering doakanlah saya. Minta tolong, ini yang punya HP semua. Supaya berkesan, boleh buka kameranya dulu. Yuk, buka kameranya. Rekamlah sholawat ini. Kalau bawa HP rekam, tak bawa HP nampain giginya. Yuk, 1, 2, 3 dengan satu suara ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi